Assalamualaikum sahabat-sahabat aneh. Hari ini kita di acara Bincang Santri. Akhirnya bisa pertama kali mengadakan podcast di alam ini karena kita pecinta alam. Jadinya kita mengadakan podcast di luar sini. Nah, pas banget saya bisa mengundang lawan bicara saya dari teman kamar saya sendiri. Namanya Gaza Raffi. Zah, apa kabar Zah? Alhamdulillah. Baik. Perkenalkan diri Zah ke kamera. Perkenalkan, saya Gaza Ar-Raffi, teman sekamar Rizky Amani. Yang kali ini alhamdulillah berkesempatan diajak langsung sama Rizky Amani sendiri untuk mengikuti podcastnya dia dalam acara Bincang Santri kali ini. Benar banget. Zah, emang pas puasa begini nih emangnya harus diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, Zah? Betul. Nah, kita bincang-bincang gini nih, alhamdulillah bisa mengisi kekosongan kita yang aslinya emang kita nggak ada kegiatan, jadi kita bisa mengisi yang lebih bermanfaat lagi. Podcast bareng kayak gitu. Zah, seminggu sebelumnya nih, sebelum kita berpuasa, hari ini kan kita berpuasa udah nggak kebiasa nih kan, puasa pas hari pertama Ramadan. Ya, seminggu sebelumnya lu sebelum Ramadan mempersiapkan apa aja, Zah? Sebelum Ramadan, yang pastinya kita sudah harus banyak-banyak mengurangi makan karena biasanya di sini ini kita tipe orang yang banyak makan. Bukan kebanyakan makan seperti yang dipikirkan teman-teman tentunya, tapi banyak makan karena mungkin di sini makannya nih enak, enak. Kalau misalnya waktu makan kita makannya banyak. Iya, nambah terus. Iya betul. Ketagihan makan memang sangat enak sekali. Ya, betul. Saya nggak bisa berbohong. Terus kadang kita juga termasuk orang yang sering jajan karena kantin itu selalu menyediakan makanan yang enak ya. Betul kan? Murah-murah, enak-enak. Ya, itu dia. Itu dia. Idaman banget nih kantin memang. Cuman di PCA. Ya, hanya di PCA. Hanya di PCA doang. Nah, seminggu sebelum puasa ini tentunya saya sudah menyiapkan diri untuk mengurangi makanan gitu. Biar nanti pas puasa tuh nggak kaget. Biar pas puasa nggak kaget gitu. Ya, boleh. Tapi kan Anda ini kan sering olahraga loh, Zah. Sering olahraga terus makan banyak ya pastinya nggak berpengaruh. Saya juga dikit-dikit olahraga sih bareng-bareng. Ya. Tapi kalau kamu nih kayaknya makan banyak juga nggak ngaruh karena olahraga kamu rutin. Betul ya? Ya begitulah kehidupan kita sebelum Ramadan ini. Sama kayak di anak-anak kamar kita juga sebelum Ramadan, tapi kayaknya saya ngeliat kayak masih biasa-biasa aja, nggak ada persiapan sama sekali. Iya betul. Ya karena memang sebelum Ramadan siap, setelah Ramadan juga siap. Saat Ramadan pun juga siap. Gitu. Iya, Bang. Santri PCA seperti itu, siap kapanpun, dimanapun, waktu kapanpun itulah. Ya, saya nggak sih Zah, kalau pas Ramadan nih jadwal makin terpotong, kegiatan kita di sekolah makin dikurangi, kegiatan pesantren gitu ya. Karena kegiatan malam kita juga sudah diisi dengan taraweh dan buka bersama. Iya. Gitu, Zah. Sebenarnya kerasa sih, apalagi kita yang biasanya sekolah formalnya itu sampai asar, sekarang dipotong jadi kurang dapat gitu pelajarannya. Iya, kurang asik dan kurang mendidik. Iya. Jadinya saya ini kangen sama pelajaran-pelajaran kita yang dulu gitu loh. Iya betul. Saat Ramadan gini saya termasuk juga, saya kayak gitu juga. Iya loh. Apalagi sekarang kan pulang zuhur dan setiap hari pelajarannya tetap banyak. Cuma jamnya itu disedikitkan, jam pelajaran itu sangat mengurangi nilai pelajaran itu sendiri. Ternyata kita sepemikiran ya, sangat asik dan saat asik dan semangat kita belajar di SMA. Wah, iya. Ini adalah keluh kesah yang sangat jujur sekali dari santri-santri di sini ya. Ya. Memang mungkin tidak semua santri, tapi mayoritas bisa dibilang kalau misalnya saat santri belajar di SMA ataupun di SMP itu sangat pagi-pagi sudah siap semua. Setuju. Lihat sendiri? Ya. Iya. Loh, santri-santri di sini semua loh. Iya, mandi juga itu. Pas saya baru masuk sini, itu saya terkejut. Ketika pagi-pagi mau sekolah tuh, itu kamar mandi selalu ngantri karena mereka buru-buru mau berangkat sekolah. Itu dia. Semangat itu loh ternyata. Bahkan sampai ada yang mandi di kamar mandi masjid loh. Iya. Saking memang padatnya sekolah ini loh. Jadwal padat gitu ya. Santri-santrinya juga sangat bersemangat untuk pergi ke sekolah. Jangan di sekolah doang, pesantren juga. Ya. Saat maghrib saja tuh soft sudah 3 saf tuh. Belum sholat sudah 3 saf. Iya. Nggak lihat kamu? Oh ya kan kamu kan ini. Ini teman saya Gaza ini, dia itu di OSKA ini. OSKA itu maksudnya organisasi pesantren Cendekia Amanah, santri pesantren Cendekia Amanah. Nah, saya di sini sebagai sekretarisnya dan Gaza ini
petugas ubudiyah keibadahannya gitu. Nah, ini jadi laporan dari Gaza sendiri, Gaza pun juga sudah mengakui kalau misalnya anak-anak di pesantren ini bersemangat beribadah. Iya, bersemangat beribadah. Beribadahnya bersemangat, juga belajar bersemangat. Betul. Biasa ya? Yang paling saya suka itu ketika hendak menjelang maghrib. Karena sebelum maghrib itu sekitar 10 menit sebelum azan kita akan ada tarhim. Di masjid ada tarhim. Tarhim apa tuh, gimana? Tarhim Jelaskan itu pada teman-teman tarhim itu apa? contohnya selawat itu, selawat yang assalatu wassalamu alaik gitu. Iya. Nah, itu sebelum tarhim berbunyi, biasanya santri itu udah kumpul di masjid. Itu ada yang sudah baris, ada yang baca Quran, dan mungkin ada yang masih bercengkrama dengan teman-temannya di masjid ini. Iya, tapi apa pengen banget jadi remaja masjid gitu loh. Iya, itu Remaja masjid pencinta tahlil. suatu kebahagiaan tersendiri ketika saya melihat itu ya. Karena saya sebagai salah satu anggota OSCA di divisi Ubudiyah tentunya sangat bangga dengan yang dilakukan pada santri-santri tentunya. Iya memang. Karena kelakuan santri-santri itu membantu ustadz-ustadznya, musrif-musrifnya, dan kita sebagai anggota OSCA itu, ya. Jadinya kita bisa lebih bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas kita loh. Iya, betul. Ya kan? Saya juga happy sekali ketika melihat santri-santri bersemangat seperti itu. Gitu. Ya, mungkin itu tentang kesemangatannya santri. Nah, mungkin sekarang kita berpindah dengan perbincangan kita terkait aktivitas santri selain jam pelajaran dan jam pesantrenan. Gitu saya. Tapi kalau misalnya kamu lihat itu gimana tuh santri-santri yang selain jam seperti itu? Kalau di jam seperti apa? Misalnya jam istirahat. Kita istirahat atau mungkin pas pengen tidur tuh. Oh iya, ini sebelum Ramadan apa pas Ramadan ini nih? Sebelum dan sesudah. Oh, pertama. Sebelum dan saat. Nah, ketika sebelum Ramadan itu kegiatan santri yang biasanya mereka lakukan ketika jam-jam kosong itu kan biasa jam kosong tuh habis asar, ba'da asar mereka kosong. Nah, sebagian dari mereka ada yang olahraga. Nah, itu olahraga. Saya ikut. Nah, iya. Kamu ikut olahraga juga? Iya, cuma kita kayaknya jarang ketemu ya. Jarang ketemu ya. Mungkin bidang saya di sepak bola, kamu di ini angkat beban. Nah, bisa dibilang gitu ya. Dan banyak yang main bola gitu. Saya sebenarnya sangat setuju karena mereka itu ketika olahraga secara nggak langsung sedang mengistirahatkan otak mereka yang dari pagi sampai sore berpikir, nanti malam berpikir lagi. Ya, refreshing gitu. Saat sore hari refreshing. Dan saya juga mengingat kata guru-guru di sini juga refreshing kita yang sebenarnya itu hari Sabtu, karena eskul di sana tuh, full. Apalagi ketika kita melihat lapangan ini, paginya dipakai apa? Pakai buat bola basket. Basket, betul. Sorenya dipakai futsal. Futsal, betul. Betapa multifungsinya nih lapangan. Iya. Begitu guys. Nih, kalau kalian ke PCA ini guys, di sini lapangan pasti rame. Ini karena saya podcast jadi sepi aja guys. Ya. Iya. Sebenarnya nih lapangan multifungsi, dipakai volley bisa, dipakai basket bisa. Pakai apa lagi, Sa? Badminton. Nah, tiangnya juga ada. Kamu ini sebenarnya karena kemarin habis dipakai futsal. Iya. Jadi untuk sementara tiang badmintonnya dicopot. Iya, karena ya masa main bola pakai tiang badminton. Ya, lanjut. Ya, ini terkait lapangan sudah memang spesial sekali lah. Sekarang kita melihat langsung ketika santri-santri saat jam malam, jam tidur, ya. Ketika malam gitu langsung rapi. Walaupun memang sebelumnya memang dibatasi kita tuh tidur tuh jam 10. Iya. Jam 10 tuh kita tidur. Nah, sebelum jam 10 ya bebas harusnya ya. Santri masih beristirahat, mungkin ada yang main, mungkin ada yang belajar, mungkin ada yang masih baca Quran di masjid gitu. Pengamatan kamu tentang santri-santri di kamar kita tuh bagaimana, Sa? Untuk jam malam ini? Iya, betul. Nah, kebetulan kamar kita tuh kan luas ya. Termasuk kita juga di kamar jarang berbincang karena banyak santri. Banyak santri. Iya. Kamu kita fun fact guys, nih santri-santri di sini tuh satu kamar itu dari kelas 12 sampai kelas 8 itu digabung loh. Nah, jadi betapa komunikasi kita juga makin advance gitu loh. Ya, karena setiap pemikiran dari setiap umur tuh digabung dalam satu kamar. Betul ya. Betul. Nah, karena itu juga Ki, kalau kegiatan malam ini setelah KBM tentunya itu kita selesai KBM jam 9. Ya. Di kamar kita itu karena ada mungkin SMP yang masih pikirannya belum dewasa gitu. Di kamar mereka masih suka bercanda kalau malam, kadang sampai jam 10 lewat. Dunia bermain. Iya, dunia bermain betul. Untungnya disitulah peran kelas 12. Itu dia. Ya. Kelas 12-nya memang ketika saya melihat kelas 12 itu wow. Nah, itu di situ juga fungsinya kelas 12. Yaitu untuk mengayomi adik-adiknya tuh yang kelas 8 yang masih sudah dibilangin. Betul gitu. Ya. Sangat jadi memang karena sosok
pemimpin dalam kamar tuh sangat penting, jadi bisa menertibkan santri-santri yang dalam satu kamar tersebut. Bisa disiplin, bisa kalau misalnya ada masalah-masalah dia yang melerai atau dia yang menyelesaikan. Iya, betul sekali. Gitu. Nah, ketika kita tidur, kita bangun. Nah, itu saya paling ingat dengan gebrakan-gebrakan santri-santri Osca dan musrif-musrif kesayangan kita. Iya, betul sekali. Tapi kamu kalau saat kamu dibangunin tuh seringnya dibangunin sama siapa, Sir? Kalau saya itu kadang-kadang dibangunin musrif secara langsung, itu kalau beruntung ya. Karena musrif ini kan tentunya pasti bangunin yang terutama Osca bagian keamanan yang bertugas bangunin santri. Iya, keamanan membangunkan santri. Cuma ada saat-saat dimana ketika Ustadz yang sedang bangunkan santri ini membangunkan saya. Sebenarnya saya agak kesal ya, karena dibangunin lebih pagi daripada santri-santri yang lain. Cuma kamu gitu dibangun pagi. Iya, kadang kalau misalnya saya ini Pak, dibanguninnya jam 4:30 subuh. Iya, itu mungkin karena habis kegiatan biasanya kalau habis kayak gitu ya. Ya biasanya memang karena sangat penat santri-santrinya, musrifnya juga penat, jadinya jamnya juga agak berantakan sedikit saja. Iya, namanya juga manusia biasa. Biasa. Iya, makan manusia nasi. biasa. Ya. Nah, cuma itu hanya kadang-kadang Ki, kalau beruntung aja. Di balik saya kesel, di sisi lain saya juga merasa ini juga harus disyukuri juga, karena saya bisa bangun lebih cepat, bisa mandi lebih cepat, dan bisa ke masjid lebih cepat. Betul. Iya, ke masjid lebih cepat, saya bisa tahajud duluan dibanding santri yang lain. Ya sih, benefitnya ada. Iya. Benefitnya. Betul. Tapi kita bisa jujur aja. Di kamar kita juga ada yang susah bangun. Iya betul, kalau ada itu juga betul. dibangun tidur lagi. Iya betul. Ya akhirnya karena musrif kita yang sangat semangat sekali untuk membangunkan santri, kita terbantu. Iya. Osca itu terbantu, yang keamanan juga. Saya juga pernah ikut membangunkan santri saat subuh Zat. Itu ketika membangunkan, waduh, susah banget. Tapi ketika kedatangan musrif kita bersama itu, alhamdulillah hati saya tenang karena langsung bangun semua. Iya betul lah. Tuh, kok ketawa loh, penyelamat kita tuh. Saya jadi keinget waktu itu. Oh, kayaknya tahu tuh. Pas kalau dengerin yang kayak gini ya, ketika musrif sangat bersemangat itu, waktu itu emang ini waktu itu saya bangun tidur sampai ketawa loh. Saat bangun tidur itu waktu-waktu yang hampir tidak bisa ketawa, saya ketawa karena suatu kejadian saat itu. Nah, iya, kejadian betul apa? Jadi pas itu kondisi kita emang habis acara Ki. Habis acara, saya lupa acara apa itu yang sampai malam. Paginya ini musrif sudah bangunin keamanan, cuma keamanannya mungkin karena capek juga. Akhirnya musrif ini terpaksa harus 2 kali lipat usaha ekstra untuk membangunkan santri. Dan mungkin santri ada juga yang emang saking lelahnya Ki, saking lelahnya sampai ada nih yang ngumpet di kolong kasur. Itu di kolong kasur. Nah, yang lucunya ini Ki. Nah, kasur saya kan di kasur atas, di kasur tingkat, kan kasur kita tingkat. Nah, orang yang ngumpet ini di kolong kasur paling bawah. Ketika saya turun ke bawah, itu saya nggak sadar juga. Cuma ketika ustadznya geblok-geblok terus, begitu ketahuan, itu langsung gitu. Ini santrinya ini panik, dan paniknya ini menurut saya sangat lucu ya, sangat lucu. Sampai kalau nggak salah waktu itu disambit sama ustadz ya. Disambit apa ya kalau nggak salah tuh? Pakai apa? Apa ya? Mungkin apa gitu. Sampai ke kolong itu. Nih saya akan ketawa. Wah. Itu apakah ustadznya itu ustadz kita bersama? Ya, ustadz kita bersama. Ustadz kita bersama. Cuma ustadz ini nih emang jarang bangunin. Soalnya biasanya beliau itu pulang. Nah, beliau itu. Berarti yang pulang pergi. Iya, pulang pergi. Ngajar waktu subuh biasanya beliau tuh ngajar Quran. Ngajar Quran di kelas berapa? Di Quran saya yang megang kalau sebelum ada Syekh Amr, beliau ini megang SMA gitu. Beliau megang SMA, kalau nggak salah waktu itu ada yang disambit sama beliau itu. Kalau nggak salah pakai sepatu. Kasian. Nah, iya itu sepatu, sepatu futsal. Sebenarnya saya jujur kasihan. Ya. Jujur saya kasihan karena disambit sepatu futsal di kolong itu. Cuma itu. Jadi itulah di situ ada momen lucunya di situ, dimana kenangan berasa santrinya tuh berasa. Iya. Ketika kita mondok pasti ada kenangan lucu. Itulah betul. Yang bikin kita bahagia. Di sini nggak biasa-biasa aja gitu. Ya kan ya? Betul. Karena pasti ada peristiwa-peristiwa terus yang lucu-lucu lah, ataupun yang
mungkin bisa bikin kita sedih, Iya, betul. bisa bikin betul. kita ketawa. Yang kalau sekarang kita nikmati itu rasanya kayak biasa aja, tapi suatu saat pasti kita akan kangen momen itu. Itu gitu. dia. Orang-orang santri memang begitu ya. Betul. Betul sekali. Ya. Ngomongin soal jam malam nih Ki, belum lama ini ada santri Ki yang ketahuan kalau beliau ini santri ini keluar malam-malam. Ah. Pasti udah dengar kan, dengar. Ya, pasti Nah ada. kalau misalnya Anda jeli itu melihat dari sekian banyak santri, pasti ada beberapa santri yang pakai rompi Ki. Loh, itu iya. Nah lihat kan, Saya baru tahu ternyata ada istilah rohan di sini loh. rohan. apa Rompi tuh? tahanan. Oh, rompi yang dipakai itu rohan istilahnya. Iya, itu rompi tahanan namanya saya. Iya, Jadi, iya. tapi saya kok bisa gitu tiba-tiba anak ini yang make, tiba-tiba anak ini yang make loh. Saya bingung loh. Siapa kok bisa begini? Siapa dalang di balik semua ini gitu? Bingung saya. Bisa mendapatkan achievement pakai rohan. Achievement ya. Dapat Itu achievement pakai rohan. mungkin karena sebagian, dan saya juga belakangan ini ada santri yang kena pakai rohan gitu Ki, pakai rohan. Ini Nah, ini ini kita ini loh orangnya nih. Ini Yang kita- pakai rohan. Hei, serius kamu, serius. Tengah. nah beliau Ya, ini berarti jikalau kalian menemukan santri di pesantren cendekia mana yang seperti ini nih, ini bukan santri biasa. Karena dia sudah berani melewati batas ketakutannya. Ya, betul. gitu, betul. Betul. Ngomong-ngomong soal ini kenapa bisa sampai pakai rompi ini nih? Nah, iya bagaimana? Gimana nih? Oh ya, sebelum itu perkenalkan dulu. Namanya siapa, dari kelas berapa? Nah, Pegang. ya, betul. Jadi ya udah. Salam dulu ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Nauren Azizan Putra Jamil dari kelas 8. Oh, 8. Alasan kenapa bisa pakai ini? Karena saya melanggar. Anggar, ya. Sangat jujur ya. Maksud sekali ya. Masih. Terima kasih. Oke. Terima kasih sudah menyempatkan ya sama ya. Pas Ini banget memang nih ada anaknya. Kadang orang-orang seperti ini sibuk loh. Lebih karena seperti ini itu pasti ada hal-hal spesial yang akan dilakukan karena disuruh oleh pemberi rohan. Iya, betul sekali. Apalagi kita barusan melihat dia membawa kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib. Nah, itu adalah kitab yang akan dipelajari oleh anak kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya, Iya, betul. jenjang SMP. Iya, betul sekali. Betul sekali. Nah, tapi karena memang ini anak sangat spesial sekali, jadi memang saya lihat-lihat seperti kelakuannya setelah memakai rohan tuh beda-beda semua. Oh, iya, Ketika dia sholat itu tuh tidak ada di tengah. Ya, bingung Oh. kalian tuh. Loh, bingung. Iya. Enggak, biasanya itu anak sangat rajin sekali loh. Iya, Soalnya iya, betul. ingin mendapatkan fadilah sholat di belakang imam. Iya, Ada itu kan? Pasti Ada. Nah, tapi kok tiba-tiba ketika dia pakai rohan tuh, kok menghilang dari belakang imam. Ketika di kanan atau di kiri. Itu mungkin udah sholat. Iya. Saya ingat sekali. Itu waktu itu kalau nggak salah anaknya ini 3 hari pakai rompi rohan ini. Oh, anak lain. Iya, ini lain. lain. Setahu saya lain. Oh, iya. Karena yang barusan ini, Ini anak, saya tahu ini pasti anak pertama kali dia pakai rohan. ah, Ah, enggak. Enggak. Sebelumnya Oh. ada lagi. second. Iya, Orang kedua. Orang kedua, dan orang ini santri ini termasuk salah satu santri yang menjadi penyebab berjalannya peraturan memakai rohan ini Ki. Makin banyak yang pakai rohan. Iya. Nambah satu, warna merah. Iya, sekarang Itu nambah kayak warna merah. sadis banget itu kalau misalnya pakai warna merah tuh. Warna Sangat merah sekali. ini untuk orang-orang yang melanggarnya sudah di batas. Lebih lagi. Iya, Emang ya? betul. Wes. Berarti yang pakai merah tuh pimpinan ya? Iya, Biang bisa keroknya dibilang, semua itu? bisa dibilang. Ya. Termasuk yang tadi. Sebenarnya walaupun mereka nih dibilang nakal ya, nakal, tetapi mereka tetap menjaga etika dan adab mereka. Betul, Contohnya ketika tadi datang, kita hanya menyuruh si santri tadi yang bernama Nauren ya, adik kelas kita gitu, yang mungkin kita jarang melihatnya gitu, karena emang saking banyaknya santri. Iya, Dan ketika Berarti memang melanggar tuh juga tetap beradab ya? iya, tetap beradab. Emang dasarnya karena di sini dididik beradab Ki. Wes, itu Iya, bahkan ketika Itu kita dia. nyuruh memperkenalkan namanya aja, dia minta untuk mengucap salam dahulu karena tahu. Kebiasaan. Iya, sudah kebiasaan. Sudah kebiasaan, sudah mendarah daging. Iya, untuk Iya. santri di sini. Untuk santri di sini, etika, sopan, santun. 4S apa saja aja? 4S. Sopan, Salam, salam, senyum. senyum, sapa, solapan, santun. Iya, Tuh, senyum, coba, salam. coba cari di sini yang tidak seperti itu. Lah, nggak ada, Zah, Nggak mustahil. ada, Zah. iya. Kalau ada langsung masuk museum, nggak ada kan ya? Iya, betul. Mustahil. Kalau ada pun biasanya kelas 7 yang baru masuk Ki, yang belum Iya, tahu yang belum menahu tahu. adat istiadat santri di sini. Iya.
Tapi karena ketika anak kelas 7 baru masuk itu, melihat abang kelasnya menerapkan 4S itu, wah langsung kayak abang-abang kelasku seperti ini, mas aku tidak seperti itu. Iya, Nah, betul. ya begitu. Karena Iya. didikan ini sangat, pendidikan lingkungan tuh memang lebih efektif gitu loh, Za. Karena Iya, memang langsung berpengaruh pada kehidupan dia Betul setiap hari. sekali, betul. Itu Daripada dididik yang dengan teori-teori Iya. adab, kalau ketemu guru harus bungkuk, itu dibandingin dengan adat istiadat yang emang adatnya kalau ketemu guru nunduk, salim, salam gitu. Itu lebih terapkan loh. Iya, betul. Daripada yang teori-teori, karena semua Iya, orang betul tidak sekali, betul. mudah menerima teori. Mm-mm. Betul tidak? Setuju. Gitu. Sangat keren sekali bukan? Lanjut. Ketika kita melihat anak santri Pecahan Cendekia Amanah ini, wow, saya sangat apresiasi karena tidak semua santri ataupun anak sekolah kita bandingkan dengan anak sekolah yang sangat tinggi akan pengetahuan ilmu umum. Ya, betul Ya. sekali, betul. Sekali kan? Nah, kita bandingkan dengan anak PCA di sini, kita bisa melihat bahwa adab itu di atas ilmu. Betul ya? Betul. Ya, gitu. Jadi kita nggak harus menilai dalam segi ilmu saja atau dalam segi ini saja, segi tentang pengetahuan dia atau tentang cara dia berdiri di depan menyampaikan pelajaran, enggak. Oh iya. Apa Tapi presentasi? tetap adab itu lebih di ataskan. Seperti walaupun S3 itu tidak menentukan adabnya itu bagus. Oh iya. Ya. S3 betul. itu enggak. Coba, ada S3 tentang adab, ada tidak? Nggak ada. Tidak ada. Karena adab itu sudah wajib untuk semua orang. Iya, betul. Iya, betul juga. Itu. Masuk. Ya, gitu ya. Ya, jadi memang setiap santri di sini memang tetap diutamakan adabnya. Adabnya tetap harus wajib setiap santri adabnya gitu. Oke, Za, terima kasih, Za. Kita ngobrol-ngobrol di sini asik banget, Za. Oh iya. Keren banget. Sama-sama dah. Iya. Memang Nanti kalau misalnya ada podcast lagi, ada panggil podcast aja. lagi. Bisa, Za. Ya guys ya. Nah, akhirnya Za, guys, udah berakhir acara kita podcast pada sore hari ini ya. Terima kasih yang udah mau nonton podcast kita yang asik mendidik ini ya. Ya. Karena wah, jarang-jarang kita buka-bukaan kayak gini. Ini Doxly nih, Doxly. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga semua nggak ada yang bolong puasanya ya. Iya. Nggak ada yang bolong puasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.